Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIT 1930326. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan induk ikan sidat atau Anguilla bicolor. Untuk gambar ini merupakan morfologi dari ikan sidat. Asal-usul dan kehidupan di alam. Yang pertama yaitu tingkah laku. Sidat yang sudah berwaya atau anadromus menunjukkan perilaku hiperaktif yang tinggi, sehingga bersifat reotropis atau ruwaya melawan arus. Sidat bersifat haphobi atau menghindari masa air bersalinitas tinggi, sehingga memungkinkan ruwaya melawan arus ke arah datangnya air tawar. Aktivitas sidat akan meningkat pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa sidat cenderung memiliki habitat yang memiliki salinitas rendah. Selanjutnya yaitu makanan. Makanan ikan sidat dapat berupa pakan alami atau pakan buatan. Pakan alami mulai dari plankton sampai dengan cacing sutra. Pakan buatan dapat berupa pasta atau pelet yang disesuaikan dengan umur sidat. Selanjutnya yaitu reproduksi. Perkembangan gonad sidat sangat unik dan jenis kelaminnya berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada saat anakan, kondisi seksualnya berganda sehingga tidak mempunyai jaringan yang jelas antara jantan dan betina. Pada tahap selanjutnya, sebagian gonad akan berkembang menjadi ovari atau indung telur dan sebagian menjadi testis dengan perbandingan separuh dari populasi antara jantan dan betina. Sidat termasuk hewan yang bersifat katadromus karena ukuran anakan sampai dewasa tinggal di perairan tawar, namun ketika akan memijah buraya ke laut dalam. Jumlah telur yang dihasilkan atau fekunditas setiap individu betina berkisar 7 juta sampai 13 juta butir dengan diameter sekitar 1 mm. Telur akan menetas dalam waktu 4-5 hari. Setelah memijah, induk sidat biasanya akan mati. Program pakan. Jenis pakan dan frekuensi pemberian pakan. Pakan ikan sidat mulai dari pendederan sampai pembesaran dapat berupa pakan alami atau pakan buatan. Pakan alami mulai dari plankton sampai dengan cacing sutra. Pakan buatan dapat berupa pasta atau pelet yang disesuaikan dengan umur sidat. Agar kondisi air kolam selalu terjaga dan pakan alami berupa plankton dapat tumbuh secara optimal di perairan kolam, maka perlu ditambahkan suplemen organik cair GDM perikanan pada air kolam sebanyak 6 mm per meter kubik setiap seminggu sekali. Akan lebih baik lagi jika sok GDM ditambahkan dalam pakan buatan untuk sidat 10 ml per gram. Pakan. Pemberian pakan sidat rata-rata 2% sampai 4% dari biomasa bobot sidat tiap hari, yang diberikan 2 kali, yaitu pagi sebanyak 40% dan malam sebanyak 60%. Sistem pergantian air, sirkulasi dan kualitas air. Hal yang penting pada budidaya sidat yaitu sirkulasi air dan aerasi harus terus selama 24 jam. Suhu air kolam yang optimal yaitu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Untuk pendederan gelas L, suhu optimal 28 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk pendederan Elver, suhu optimal 28 derajat sampai 32 derajat Celcius. Untuk tingkat keasaman atau pH, air kolam dalam budidaya sidat optimalnya 7-8. pH kurang dari 7 tidak cocok untuk budidaya sidat, karena untuk menaikkan pH tersebut memerlukan proses kandungan oksigen terlarut dalam air, merupakan faktor terpenting dalam budidaya sidat. Kandungan oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan sidat yaitu lebih dari 5 mg per liter. Hal ini sesuai dengan kebutuhan oksigen terlarut minimal untuk daerah tropis maupun daerah dingin atau perairan laut. Oksidasi yang dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air.
Kontrol hama dan penyakit serta manajemen kesehatan ikan. Kontrol hama dan penyakit. Yang pertama, penyakit white spot. Penyakit ini dapat ditangani dengan menggunakan fungisida akuantik atau dengan memisahkan ikan sidat yang terserang penyakit dari yang masih sehat agar tidak menulari yang lainnya. Yang kedua yaitu penyakit trichordina yang disebabkan oleh hama trichordina. Untuk menanggulangi serangan hama ini dapat dilakukan dengan menaikkan kadar garam di dalam kolam budidaya. Yang ketiga yaitu Plistopora anguillarum, merupakan parasit Microsporidium yang menyerang otot ikan sidat. Sampai saat ini belum ada perlakuan yang efektif untuk mengobati ikan sidat yang terserang penyakit ini. Karena spora atau parasit memiliki dinding sel yang tebal sehingga bahan kimia tidak mampu untuk menembusnya. Terakhir yaitu manajemen kesehatan ikan. Perkembangan informasi status kesehatan untuk ikan sidat menunjukkan bahwa stok, populasi, dan produksi dari budidaya ikan ini mengalami gangguan serius akibat infeksi berbagai jenis patogen. Penurunan kemampuan berenang silver eel akibat infeksi Anguillicola crassus pada gelembung renangnya. Adanya hemoragi dan nekrosis hingga hiperplasia, hipertrofi dan kongesti pada organ tubuh akibat infeksi dipastikan menyebabkan gangguan pada ikan sidat secara morfologi dan fisiologis. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius karena ikan sidat telah menjadi salah satu komoditas perikanan penting yang hingga saat ini belum diketahui teknik budidayanya secara utuh atau mengandalkan benih hasil tangkapan. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.